Udah produktif, udah atur waktu, udah bentuk kebiasaan, tapi kok goalnya nggak tercapai? Kenapa bisa? Ada satu hal yang sering luput dari bahasan produktivitas, ini dia. Hai, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Di channel ini kita sudah bahas banyak sekali tips-tips untuk bisa lebih produktif, dan kamu juga bisa ikuti di Instagram kita, TikTok, serta podcast di Spotify. Ketika kita mau jadi lebih produktif, kita perlu mengusahakan berbagai metode-metode dan teknik-teknik dalam produktivitas. Terutama bagaimana kita mengelola waktu dengan baik, bagaimana kita punya energy management, mengelola energi dengan baik, kita bisa fokus, tidak terdistraksi, bagaimana kita punya kebiasaan yang positif dan produktif, kita punya target, kita melakukan perencanaan, kita belajar secara efektif, kita tidak menunda-nunda. Itu semua adalah pilar-pilar yang kita lakukan untuk bisa produktif. Tapi, kok bisa goal kita nggak segera tercapai? Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan, nggak kunjung tiba. Kenapa? Karena mungkin kita hanya berusaha oleh diri kita sendiri. Padahal ada force yang lebih besar, yaitu Allah SWT yang memberikan kita kemungkinan untuk produktif, yang mengizinkan kita untuk bisa produktif atau enggak, yang membuat kita bisa mencapai goal kita atau enggak. Maka kita perlu menyeimbangkan antara usaha dan doa, antara ikhtiar dan tawakal. Supaya apa? Supaya kita bisa capai produktivitas yang berkah dan kita bisa mencapai goal-goal kita juga sebagaimana Tuhan mengizinkannya. Tapi banyak yang bilang gini, kita udah doa, gue udah berdoa sana sini, gue udah menghabiskan waktu untuk ibadah, untuk rajin sholat, ngaji, puasa, dan udah berdoa tapi kok nggak juga terkabul, kok nggak juga tercapai. Artinya kita udah ikhtiar, kita udah doa juga, tapi kayaknya produktivitas kita ini nggak ada artinya. Kayaknya kita udah capek-capek produktif, tapi kelihatan hasilnya juga enggak. Nah, kita harus paham bahwa ketika kita udah berusaha dan digabungkan dengan doa, kita perlu menyerahkannya ke Allah atau tawakal. Dan ketika kita fokus ke doa, maka doa itu tidak harus diselesaikan atau diterima oleh Tuhan di titik saat ini. Bisa jadi doa itu diberikan nanti. Yang pertama, doa diberikan tidak saat ini, tapi di masa depan. Mungkin saat ini kita belum siap menerima hasil yang kita idam-idamkan. Mungkin butuh kedewasaan yang lebih. Mungkin 1 tahun lagi yang tepat. Mungkin 2 tahun lagi. Mungkin 5 tahun lagi. Baru kita akan diberikan apa yang kita sudah minta. Dan itu nggak masalah, karena Tuhan yang tahu lebih baik terhadap apa yang kita butuhkan. Kita hanya tahu apa yang kita inginkan, tapi yang terbaik untuk kita Allah lebih tahu. Jadi tetap produktif, tetap bersabar, tetap tabah, tetap berdoa terus, karena nanti Allah akan memberikannya. Mungkin bukan sekarang, mungkin nanti. Karena ketika Allah mau kasih kita sesuatu yang besar, sesuatu yang surprise, biasanya kita akan diuji dulu. Dengan apa? Dengan udah produktif, tapi hasilnya nggak juga muncul. Oke? Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah mungkin kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Artinya kita udah produktif, kita menginginkan sesuatu, kita meminta sesuatu, kita berdoa sesuatu, namun Allah gak kasih yang kita berikan karena mau menggantikannya dengan yang lebih baik. Mungkin kamu pernah merasakan, kamu menginginkan sesuatu tapi gak dapet, ternyata digantikan oleh hal lain yang jauh lebih baik. Dan ini sangat powerful. Ketika kita tahu kita udah berusaha dan kita udah lakukan semaksimal mungkin, kita udah ikhtiar, maka disitulah saat untuk kita menyerahkan. Kalau di Islam itu kan dari kata surrender atau berserah. Jadi kita coba memberikan kesempatan untuk Tuhan ngasih kita yang memang kita inginkan, atau mungkin yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Dan terakhir yang ketiga, bisa jadi kita tidak diberikan apa yang kita inginkan saat kini ya. Justru kita diberikan apa yang kita inginkan atau bahkan jauh lebih bagus lagi ketika di akhirat nanti. Banyak ya cerita-cerita di mana kita mencoba sesuatu, udah segimanapun kita produktifnya, segimanapun kita mencoba, tapi kok nggak dapet juga. Ternyata Allah memberikan kita yang jauh lebih baik lagi ganjarannya di akhirat nanti. Dan ini adalah 3 hal yang bisa terjadi ketika kita berdoa tapi tidak kunjung dikabulkan juga. Ketika kita mencoba tapi tidak kunjung datang hasilnya. Yang pertama tentu saja kita harus menggabungkan antara ikhtiar dan doa tadi. Antara mencoba dan tawakal atau berserah. Tapi kalaupun juga belum dapat, ingatlah 3 hal tadi.
Karena sesungguhnya produktivitas itu tidak bisa dilepaskan dari hal yang berkait dengan spiritual. Karena kita mau produktif, itu pasti berkaitan juga dengan bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Tuhan. Mana yang kamu rasakan? Pernah nggak kamu ngerasakan satu di antara 3 tadi, yang mana doa tidak terjawab, doa tidak terkabulkan, tapi ternyata tiba-tiba datang dari hal yang tidak kita duga-duga. Tiba-tiba datang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, dan ternyata sekarang terjawabnya. Itu adalah keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan ke kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau terus mencoba berusaha dan mencoba berdoa ketika hasilnya tidak datang secara instan? Sama seperti dalam produktivitas. Goal apapun, habit apapun tidak akan terbentuk secara instan, tapi butuh proses. Maka tetap berproses, tetap berjuang, dan semoga kamu bisa jadi jauh lebih produktif. Terima kasih, sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu. Salam pembelajar.